Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang rumah tangga yang islami, tentunya ini menjadi harapan kita semua ya ibu-ibu. Nah ini kembali kepada apa yang menjadi tujuan kita menikah gitu ya. Ya. Saya yakin ibu-ibu di sini tujuan menikah tidak hanya sekedar suka sama suka, tetapi jauh dari itu kita menikah, tujuan kita menikah adalah untuk apa Bu? Beribadah kepada Allah gitu ya, beribadah lebih banyak lagi gitu ya. Ladang pahala kita lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini menjadi visi kita. Ya di dalam keluarga kita harus punya visi di dalam keluarga. Tentunya tidak hanya kita saja, tetapi keluarga kita semua, anggota keluarga kita sebagai istri, kemudian suami, dan juga anak-anaknya juga harus punya visi yang sama dengan kita. Sehingga tujuan kita akhirnya ingin kita mencapai surga itu sama-sama tertanam di dalam setiap anggota keluarga kita. Jadi tidak hanya ibunya saja, gitu. Anak-anaknya tidak tahu suami kita tidak sama visinya dengan kita, sehingga ini yang akan menjadikan frustasi kita semua ya ibu ketika visi kita tidak sama di dalam keluarga, sehingga perlu rasanya perlu kita memiliki visi yang sama dan menyamakan visi antara kita suami dan anak, karena inilah yang akan menjadi bekal untuk keberhasilan pendidikan anak-anak juga sama. Ketika kita visinya sama dengan suami, kita akan bisa memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak. Dan bahkan kalaupun bisa ya gitu, visi ini kita jelaskan apa yang menjadi visi kita. Kalau bisa kita tulis di setiap ruangan anak-anak, ruangan kamar anak-anak, ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, kita tulis apa yang menjadi visi kita, sehingga ketika kita di rumah kita teringatkan dengan visi yang menjadi visi kita sebenarnya apa gitu. Ya sama seperti kalau di kampus gitu ya, namanya visi misi itu kan harus dikenal oleh tidak hanya oleh dosennya saja gitu ya, tapi oleh mahasiswa juga. Ya, jadi visi misi juga disimpan, diletakkan di daerah-daerah yang memang banyak ditempati atau banyak dikunjungi oleh mahasiswa gitu, kalau di sekolah kan gitu ya. Nah di rumah pun juga kita seperti itu. Ketika anak yang sudah besar juga paham, anak yang kecil pun ketika dia mulai belajar membaca, dia juga akan belajar membaca, bacanya visi kita gitu. Ya, keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Keluarga kita adalah keluarga yang soleh. Ketika misalnya ada hal-hal yang di luar itu, kita rujuk kembali kepada visi kita. Itu yang akan, insya Allah akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Kita sebagai seorang muslimah memiliki peran dan tanggung jawab tentunya, baik kita sebagai diri kita sendiri maupun sebagai pasangan maupun sebagai seorang ibu. Yang pertama tentunya adalah kita, peran dan tanggung jawab kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Ya, kita sebagai seorang hamba Allah. Ya, di situ. Kedua, peran kita adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimanapun hebatnya seorang wanita, ya tetap saja kita punya tanggung jawab. Kita harus menempatkan peran kita juga sebagai seorang pendidik. Kemudian kita juga sebagai pendamping yang setia. Dan yang keempat, jangan lupa ini juga bentuk kontribusi kita kepada masyarakat, yaitu kita menjadi saudara bagi masyarakat di sekitar kita. Nah, yang pertama menghambakan diri kepada Allah seperti apa? Dan menghambakan diri kepada Allah ini merupakan ciri dari seorang wanita yang solehah. Ya. Ketika kita tidak bisa menjadi seorang wanita yang solehah, maka kita tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam kehidupan. Dan tanpa wanita yang solehah, maka keluarga Islam juga tidak akan bisa diwujudkan. Ya,
jangan harap kita memiliki keluarga yang Islami ketika kita sendiri tidak salehah, ketika kita sendiri juga tidak Islami, ya. Padahal pembinaan dan terbentuknya pergerakan Islam itu juga bergantung kepada lahirnya keluarga-keluarga Islam. Kita, Bu, yang menjadi tolak ukur, yang kita yang menjadi ujung tombak lahirnya keluarga-keluarga yang Islam. Kalau misalnya kita menganggap bahwa pergerakan Islam itu penting, ya, untuk membawa dan mempraktekkan Islam, maka keberadaan wanita yang solehah juga penting. Kalau kita menganggap bahwa keluarga yang Islam itu penting, peradaban Islam itu penting, masyarakat yang soleh juga penting, negara yang Islami juga penting, maka keberadaan kita sebagai seorang wanita, keberadaan wanita solehah juga sangat penting. Nah, wanita yang menghambakan diri kepada Allah adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga patuh kepada perintah Allah. Ya, di sini dalam surat An-Nisa wanita soleh adalah taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dan wanita yang menghambakan diri kepada Allah adalah istri yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, ya, kepada suaminya tentunya, gitu ya, karena ia meyakini bahwa Allah telah menakdirkannya, sementara takdir Allah tidak akan pernah mencelakakan. Itu yang harus kita yakini, gitu. Dan wanita yang menghambakan diri kepada Allah juga adalah wanita yang taat kepada suaminya dan memahami hak dan kewajiban terhadap suaminya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau boleh aku menyuruh seseorang supaya sujud kepada orang yang lain, ya, niscaya aku menyuruh wanita supaya bersujud kepada suaminya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kepada Allah sebenarnya. Kita taat kepada suami dalam rangka kita ketaatan kita kepada Allah, ya, bukan semata-mata kita ingin menyenangkan suami, tapi ini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Ya, mungkin Ibu pernah merasakan bagaimana posisi kita dengan suami, misalnya pendidikan kita sama dengan suami misalnya, atau bisa jadi mungkin kita lebih tinggi pendidikannya dari suami kita, ya, itu sebuah ujian, ya, gitu ya, agar kita juga tetap menempatkan suami kita sebagai pemimpin. Nah, wanita yang menghambakan diri kepada Allah adalah wanita yang senantiasa menunjukkan himmah, rasa senang, ya, rasa senang yang tinggi, lemah lembut, ya, tidak suka memaki dan terutama perilaku yang negatif dan tidak terpuji yang lainnya. Ini wanita yang solehah, gitu, di sini, yang menghambakan diri kepada Allah. Kemudian menunjukkan sikap yang jernih dan lapang dada, juga segala hal yang menyebabkan suaminya senang ketika berada di rumah. Jadi sebenarnya memang mudah, ya, dikatakan memang mudah perempuan itu untuk masuk surga. Ya, hanya tinggal taat kepada Allah, taat kepada suaminya, nah, itulah surganya. Tetapi untuk taat kepada suami itu juga banyak ujiannya, Bu, ya. Dan sebaik-baik wanita adalah perempuan yang apabila engkau pandangnya ia menyukakan hati dan mentaati apabila engkau memerintah, dan apabila engkau tidak ada, ia menjaga hartanya dan memelihara dirinya. Jadi ini sudah sering, ya, dari zaman kapan juga sudah sering kita dengar tentang bagaimana sebaik-baik seorang perempuan. Dan ada satu ini lagi menunjukkan bahwa wanita itu tidak akan tertarik dengan perhiasan di dunia, gitu. Semewah apapun perhiasan itu wanita tidak tertarik. Kenapa? Karena wanita sendiri, wanita yang soleh itu sendiri adalah perhiasan yang sebaik-baiknya, Ibu, ya. Jadi tidak ada yang melebihi kebaikan wanita yang soleh. Ya. Perhiasan yang terbaik di dunia pun, ya, wanita tidak akan tergoda. Kenapa? Karena kita sendiri harusnya wanita yang soleh yang terbaik, ya, perhiasan sebaik-baiknya, gitu. Itu disebut di dalam hadis tersebut. Dan wanita yang menghambakan diri kepada Allah adalah
wanita yang berpengetahuan, berakhlak mulia, tahu melayani suami serta mengasihi dan mendidik anak-anaknya ke dalam hidup yang dikehendaki oleh Allah dan meneladani sunnah Rasulullah. Kemudian peran kita yang kedua dan tanggung jawab kita adalah mendidik anak-anaknya. Ya, kita diingatkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Apa maknanya? Ya, jadi di antara peran dan tanggung jawab seorang muslimah adalah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan juga seorang muslimah harus takut dan khawatir ketika kita meninggalkan keturunan yang lemah, ya, baik lemah finansialnya maupun lemah akal dan pendidikannya. Kita harus khawatir dengan ketika kita meninggalkan anak kita tidak punya pemahaman apa-apa, ketika kita meninggalkan anak kita tidak tahu apa-apa, ya. Dan lemah pendidikan itu harus menjadi perhatian yang lebih dibandingkan dengan lemah finansial. Yang namanya harta sebanyak apapun akan habis, gitu ya. Tetapi kalau ilmu tidak akan pernah habis. Malah justru ketika diaplikasikan, ketika diamalkan, itu akan terus bertambah. Bertambah ilmunya dan juga bertambah pahalanya. Sehingga ini menjadi perhatian buat kita semua bahwa kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah.